Selamat sore untuk kita semua. Pada saat ini saya Nadia Ratolangko dengan NIM 2108011020040. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan buku yang saya ulas dengan judul buku Pengantar Bisnis, Teori dan Konsep oleh Dr. Harjanti SE MSI dan Dewi Fatmasari SE MSI. Identitas buku, judul buku Pengantar Bisnis, penulis Dr. Harjanti SE MSI dan Dewi Fatmasari SE MSI. Penerbit Unico Press atau Universitas Kuningan, Jalan Cut Nyai Dien nomor 36A Kuningan, editor Unico Press, layout dan sampul Unico Press, tahun terbit 2015, nomor ISBN 9786027239913, jumlah halaman 226, warna sampul biru, bahasa Indonesia. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Harjanti SE MSI dan Dewi Fatmasari SE MSI. Dua orang yang sangat berprestasi, baik seorang dosen dari tahun 1999 dan kemudian sekarang menjadi seorang rektor di Universitas Kuningan maupun seorang mahasiswa ilmu ekonomi studi pembangunan dan mendapat gelar cum laude dan sekarang menjadi dosen tetap di IAIN Sheikh Nurjanti Cirebon. Buku ini merupakan bentuk pengabdian penulis untuk memberikan pilihan kepada siapapun, khususnya mahasiswa yang akan mempelajari bisnis. Penulis menyajikan materi dalam buku ini dengan sederhana sehingga dapat mudah dipahami pembaca yang teruntuk mempelajari bisnis. Tahapan tafsiran. Pada bab 1 buku ini membahas tentang konsep dari dasar bisnis. Perkembangan bisnis sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menuju tren yang terus meningkat dan beragam. Bidang usaha yang awalnya belum ada sama sekali, sekarang dapat berkembang menjadi bidang usaha yang menjanjikan. Secara sederhana, bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada bab 2 buku ini membahas tentang sistem bisnis. Sistem bisnis di Indonesia di suatu negara berbeda, sama halnya seperti Indonesia dan Jepang, memiliki sistem bisnis yang berbeda. Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan berbagai sumber daya pada berbagai warga negara. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem pengelolaan faktor produksi. Pada bab 3 buku ini membahas tentang kepemilikan bisnis. Ketika seorang pengusaha ingin mendirikan suatu bisnis, mereka harus menentukan bentuk kepemilikan bisnis. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memiliki bentuk kepemilikan bisnis yaitu jumlah modal yang dimiliki untuk memulai bisnis, kemungkinan penambahan modal yang diperlukan, metode yang luas, pengawasan terhadap perusahaan, rencana pembagian laba. Pada bab 4 buku ini membahas tentang bisnis kecil atau business. Bisnis kecil dalam suatu perekonomian suatu negara memiliki peran yang sangat penting. Peran bisnis kecil atau menengah dapat dilihat dari kontribusi terhadap PDB, ekspor non-migas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM yang cukup berarti. Kehadiran bisnis kecil menunjukkan tren yang terus meningkat, tidak sedikit bisnis-bisnis baru bermunculan dan skala kecil. Pada bab 5 buku ini membahas tentang memulai bisnis. Untuk memulai sebuah bisnis, memang membutuhkan taktik dan strategi membuat usaha yang besar, tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Begitupun sebaliknya. Pada bab 6 buku ini membahas tentang peramalan bisnis. Ramalan pertunjukan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dapat dibuat berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi. Pada bab 7 buku ini membahas tentang tanggung jawab soal bisnis. Tanggung jawab sosial atau suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat
Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas. Tanggung jawab perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab kepada pelanggan dan tanggung jawab kepada karyawan. Pada bab 8 buku ini membahas tentang etika bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena dengan ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Etika dalam bisnis harus disepakati oleh semua anggota kelompok tanpa terkecuali. Pada bab 9, buku ini membahas tentang lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada bab 10 buku ini membahas tentang manajemen bisnis. Sekelompok manusia dalam suatu sistem kerjasama dengan bantuan sumber-sumber daya dan segala fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada bab 11 buku ini membahas tentang bisnis global. Persaingan terjadi tidak hanya terbatas dalam suatu negara, melainkan persaingan antar negara di dunia. Alasan mengapa perusahaan berkecimpung dalam bisnis global adalah setiap perusahaan mau terjun dalam persaingan bisnis global yang cenderung lebih ketat dan tajam. Pada bab 12 buku ini membahas tentang fungsi produksi. Proses produksi adalah cara, metode, atau teknik untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. Pada bab 13 buku ini membahas tentang fungsi pemasaran. Pemasaran suatu sistem keseluruhan dan kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan atau menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Pada bab 14 buku ini membahas tentang fungsi keuangan. Manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan mengenai kebagaimanaan mendapatkan dana dan menggunakan dana untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada bab 15 buku ini membahas tentang fungsi sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, suatu organisasi harus memiliki individu-individu yang kualitatif, yang tersedia pada saat dan tepat. Pada bab 16, buku ini membahas tentang strategi bersaing. Pelanggan suatu perusahaan adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Menurut pandangan modern, pelanggan mencakup pelanggan eksternal dan internal. Evaluasi. Pada buku ini banyak sekali keunggulan yang saya temui dari mulai konsep dasar bisnis sampai pada strategi bersaing. Pada buku ini juga dipaparkan mengenai bagaimana kita akan memulai bisnis, baik small business maupun medium business. Buku ini sangat cocok menjadi buku pegangan bagi mahasiswa maupun dosen yang berada di jurusan administrasi bisnis. Apalagi bagi mahasiswa yang baru masuk atau calon mahasiswa yang tertarik masuk di dalam dunia bisnis, cocok sekali membaca buku ini dan menambah banyak wawasan dan lebih mengenal dunia bisnis. Buku ini juga menjelaskan secara jelas bahwa langkah-langkah kita sebagai pembisnis baru yang ingin memulai atau ingin belajar dalam bisnis untuk melakukan langkah-langkah awal. Buku ini juga membahas tentang ilmu bisnis secara luas bagi baik bisnis kecil maupun bisnis global. Buku ini juga memberikan informasi terperinci sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Namun buku ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti penulisan di antaranya banyak sekali didapati pada kata pengantar, beberapa kata dan kalimat yang tidak lengkap hurufnya atau salah ketik. Juga isi dari buku ini sangat banyak sekali kesalahan dalam pengertian seperti huruf yang tidak sama namun keseluruhannya sangat luas. Kesimpulan, buku pengantar bisnis, teori dan konsep ini sangatlah bermanfaat bagi mahasiswa baru sebagai dasar maupun wawasan untuk belajar, khususnya yang mengambil jurusan administrasi bisnis, karena pembahasan yang disajikan sangat mudah dipahami. Upaya si penulis untuk menjelaskan secara rigid teori dan konsep pengantar bisnis wajib kita apresiasi. Buku pengantar bisnis ini memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri dari buku yang lain. Baik buku pengantar bisnis ini memiliki baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penulisan.
Isi dari semua materi yang dipaparkan buku ini sudah termasuk lengkap walaupun beberapa kekurangan, namun itu tidak menjadi hambatan dan menutupi kelebihan buku ini. Terima kasih.